Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan berkehendak meremukkan hamba-Nya dengan kesakitan. Tetapi apabila Ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, Ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena Dia. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab Tuhan berfirman, "Hamba-Ku itu sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmah-Nya, dan kejahatan mereka Dia pikul." Demikianlah sabda Tuhan. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepada-Mu. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepada-Mu. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia-Nya. kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepada-Mu. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan setia-Nya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepada-Mu. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai imam agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam agung yang kita punya bukanlah imam agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Demikianlah sabda Tuhan.
Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil murid-muridnya lalu berkata, "Kamu tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebab Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, saya yakin kita semua memahami pesan Injil hari ini sangat jelas bahwa kita sebagai murid-murid Kristus ini harus menyadari bagaimana kita harus menjalankan ajaran-ajaran Allah dan terlebih bagaimana kita bersikap di antara sesama kita. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Saya yakin, saya juga sudah mengulang-ulang bahwa pelayanan itu dalam gereja kita itu seringkali dibaptis dengan pengertian yang suci. Maka ada istilah, kalau sudah bawa puji syukur lalu kumpul ditanya, "Mau kemana, Bu?" "Mau persiapan pelayanan." Atau bahkan kalau mau pergi ke gereja, "Berangkat kok masih lama kok sudah berangkat?" Karena persiapan pelayanan. Yang artinya biasanya mungkin petugas KUR ya, atau bahkan menjadi petugas liturgi, dan itu memang sah-sah saja dikatakan pelayan atau mau pelayanan. Tetapi Injil hari ini saya yakin tidak hanya sekedar hal-hal yang demikian. Bahkan Yesus menekankan dua kata yang sangat berdekatan di sini, yaitu menjadi pelayan, menjadi hamba. Maka saya yakin pengertian ini atau apa yang disampaikan oleh Yesus dalam sabdanya ini, Yesus mau mengatakan pelayan atau hamba yang memang dalam arti yang sesungguhnya. Bahwa untuk menjadi murid Kristus dikatakan, bahkan kalau mau menjadi besar, ya kamu harus jadi pelayan.
Memang pemahaman ini agak berbeda dengan mungkin konsep-konsep motivasi atau bahkan memberi semangat kepada anak-anak kita, ya. Bahwa pasti kalau ditanya nanti kamu cita-citanya jadi apa? Mau jadi pelayan, pasti luluh sing genah. Bahkan dulu keponakan saya waktu kecil, karena dia suka dengan orang yang jualan di depan rumah, lalu ditanya, "Le, nanti mau jadi apa?" "Nanti kalau besar saya mau jualan nasi goreng." Si mbak saya kaget, "Loh, ya wis gak usah sekolah gitu ya." Kadang-kadang kita berpikir bahwa sesuatu yang kecil, sesuatu yang mungkin dalam benak kita adalah tidak terhormat, tidak terpandang, itu menjadi sesuatu yang hina. Dan mindset kita ini seringkali juga dipengaruhi hal yang semacam itu. Sehingga ketika kita dicap atau dipahami atau dikata-katain bahkan sebagai pelayan atau hamba, ego kita semakin besar, marah, kita tersinggung dan sebagainya. Padahal jelas Tuhan mengajak kita untuk juga memiliki semangat yang semacam itu. Kami juga kadang-kadang kalau berkumpul para romo itu lalu ya namanya saling sharing antar paroki, lalu mengatakan, "Waduh, saya ini misalnya banyak, pelayanannya gini, umatnya begini dan seterusnya." Lalu romo yang lain nimpali, bukan "ayo semangat," enggak, tapi "untuk itu kamu ditabiskan." Ngenes ya. Coba kalau nanti ada pengurus lingkungan atau ketua lingkungan, "Romo, aduh umat saya ini, ya apa Romo, saya sudah nyerah. Untuk itu kamu jadi ketua lingkungan." Wah, lama-lama ndak ada yang mau jadi ketua lingkungan. Ngenes kabeh. Tapi bagaimana sebenarnya semangat pelayanan ini menjadi jiwa kita? Saya sebenarnya tergelitik ya bahwa kita itu dalam hidup ini, kalau kita semua ini merasa bahwa saya itu ingin jadi bos, saya ingin mau dilayani semua, kira-kira hidup kita kayak apa? Pasti kacau, nggak karu-karuan ya. Atau yang paling kecil aja, suami istri saja. Anda bayangkan suami ingin jadi bos di keluarga itu, suami ingin dilayani oleh istri dan anak-anaknya. Lalu demikian juga istri juga sama, saya ini bos rumah tangga, saya ingin dilayani suami, duwe endi, ingin dilayani anaknya, ayo kono resik-resik dan seterusnya. Anda bayangkan keluarga itu kayak apa? Pasti akan seru ya, seru. Wah, enak aja, kamu nggak pernah bersih-bersih kamu. Lu kan ya harus mama yang bersih-bersih di rumah, tugasnya enak aja. Tapi apa yang terjadi di keluarga? Suami menjalankan perannya ya sebagai kepala keluarga, mendidik anak-anak, bahkan juga harus berjuang ya. Mungkin harus cari duit dan seterusnya. Demikian juga istri sudah pagi menyiapkan merasa sebagai ibu rumah tangga, menyiapkan segala sesuatu untuk anak dan suaminya. Dan apa yang dilakukan? Melayani. Maka real sekali saudari-saudaraku yang terkasih, ajaran Yesus ini sungguh sebenarnya. Maka saya bisa memahami ketika ada orang tua, ada suami, ada istri yang begitu mencurahkan hidupnya untuk keluarga. Bagaimana masing-masing begitu merasa terkesan. Orang tua saya itu Romo tidak pernah minta apa-apa. Orang tua saya itu, aduh, saya kalau ingat itu, aduh terenyuh Romo. Seandainya saya itu sudah kaya dari dulu, sudah saya bahagiakan keluarga saya. Saya sudah bahagiakan orang tua saya. Tapi kok yang dilala rezeki baru datang setelah orang tua tidak ada. Menyesal. Karena begitu merasa
orang tua begitu mencintai dan mencurahkan semuanya. Maka bagaimana kita harus menghidupi spirit ini? Tidak lain adalah kita belajar terus-menerus. Kita belajar menjadi pelayan yang memang sungguh-sungguh pelayan. Saya belajar untuk mencintai, mengasihi, melayani, menjadi hamba yang memang punya spirit hamba, yang tidak mengharapkan apa-apa selain melayani dengan sungguh-sungguh. Dan salah satu caranya dalam hidup menggereja ini adalah dengan menjadi pengurus gereja. Ya. Di situ Anda diuji, Anda dilatih untuk bisa menjadi pelayan yang sesungguhnya. Karena apa? Karena Anda bekerja tidak dibayar. Ya, jelas ya. Tidak ada pengurus gereja yang dibayar. Tetapi apa? Anda bisa dikritik, kalau ketua lingkungan itu gua blek itu. Tapi di Karangpilang nggak ada ya, yang begitu nggak ada. Wah itu, pengurus itu, waduh, biasa. Tetapi itu sekaligus menurut saya menjadi kita belajar. Oh ini loh caranya untuk sungguh-sungguh mau melayani. Maka mari saudari-saudaraku yang terkasih, nasihat Yesus hari ini memang begitu luar biasa. Namun juga tentu tidak mudah bagi kita. Tetapi yakinlah orang yang terus belajar, orang yang terus berani mencurahkan itu semua, saya yakin pasti akan mendapatkan buahnya. Dan buahnya jelas seperti yang dikatakan oleh Yesus. Barang siapa ingin menjadi besar, dia harus menjadi pelayan. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka, hendaklah ia sungguh menjadi hamba untuk semuanya. Berkat Allah menyertai kita sekalian.